Hai, kangen nggak? Enggak ya, oke. Oh, kangen. First comment langsung kangen ya. Malam. Hai. Iya lagi pakai baju yang sama. Emang kangen banget. Kangen banget apa kangen aja? Macika Mupti Intan toanya Macika Mupti. Ih, kenapa sih emangnya? Aku tuh pakai baju yang paling ada di atas aja. Jangan komen-komen baju aku. Aku tuh ganti baju tahu. Aku tuh ganti baju. Kak marahin yang bilang aku gak ganti baju, Kak. Kenapa sih? Majikan Nur Hidayat Witantiasa Intannya. Ganti woi, sumpah dah. Agaha. Satunya muat-muat banget, makasih Infinity ya. Halo Dede. Hai. Gak ada niatan ponian biar jadi trio detektif ponian. Gak ada. Gak ada niat mau ponian sih jujur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok rame banget sih? Apa karena udah gak lama kayak berjarak agak lama dari terakhir live? Masih Kak Uyap Bukit Mawarnya. Kok rame banget? Semoga suka. Suka banget. Agak kugup agak kege agak nagan tinggi. Gak apa-apa gak? Aku pakai nanti. Apa aku pakai MNJ? Boleh gak? Gak apa-apa kan? Yang lama apa maksudnya? Oh, live-nya. Baju selusin emang kenapa sih, Kak? Boleh. Oke. Gak apa-apa ya. Maci. Dek Fanya. Besok VC ya. Salam kenal. Iya, halo Kak. Salam kenal. Kenalannya di VC ya. Oh, live-nya yang lama. Iya. Lagi santai kok. Ya aku besok VC. Kamu gak VC dong tandanya. Atau emang lupa? Atau gak ingat? Atau gak tahu? Ih, gak video call aku toh. Aku tahu ya. Intan Oshi yang ada di video call kembaran aku. You pikir I don't know? I know. Omelin, kenapa diomelin? Maci, kamu Tintan. Emang kamu pelupa? Aku nggak pelupa, adik. Maci Anissa toanya. Malam kakak cantik. Ya. Kemarin kamu main apa yang pas live? Main apa ya? Hah? Aku main apa ya? Ada DWR adek aku besok. Video call besok iya. Jujur sebentar, war komen. Hah? Macin, Nadif, nah hadirnya. Oh, apa sih bahas apa sih? Sabar. Oh, jadi di live kemarin itu maksudnya main game apa? Oh, main game cepet-cepetan komen. Oh, ya gitu maksudnya. Ya. Jadi kayak aku ngepost postingan di X terus ya cepet-cepetan siapa yang komen gitu. Mencegah pasukan BPKH-nya. Iya gitu. Itu ceritanya. Kenapa sih kalian mau main lagi? Seru. Sabar. Aku belum. Aku nggak ada device lagi, belum aku ambil nanti ya. Abis ini. Kayak lama. Mau lama kan live-nya?
temenin terus. Besok kerja nggak? Apa besok libur? Atau kamu financial freedom? Kamu financial freedom. Kerja. Oh, kerja Senin. Oke, baik. Maci kasih romacanya. Aku mau pakai akun tahu, tapi hilang. Nggak hilang sih, pasti aku salah menaruh. Financial freedom. Siapa tahu kamu financial freedom kan? Amin kak. Males kan Senin? Iya aku juga males tahu Senin tuh. Soalnya Senin tuh baru bangun aja udah ditagih Senin tan. Nggak sih, nggak apa-apa, suka. Nggak males Senin tan. Tapi dari pagi tuh udah ditagih, padahal tuh kayaknya aku masih di dalam mimpi tuh. Tapi udah ada yang nagih. Tapi aku masih di dalam mimpi. Maci kau ya. Ikhlas kok, ikhlas. Ikhlas ridho. Ting. Maci Rizkian kompasnya. Besok upacara. Aku udah lama banget gak upacara, sumpah. Selama itu sumpah gak upacara. Upacara online. Iya, aku kan tadi cuman itu doang, pakai bajunya doang. Masa kenapa sih setiap aku ini kalau misalnya aku kayak pakai baju profesi apa gitu, lagi back dancer, kayak orang-orang bilangnya kayak TK mana ini gitu. Terus aku tadi bilang kayak nongkrong. Maci Rizkian tonya. Jadi tuh aku tadi tunjukin kan sama Mia. Lihat pakai baju kayak gini. Serem enggak? Terus habis itu aku bilang, serem enggak? Aku tunjukin yang gayanya kayak gini. Terus habis itu katanya, "Hah? Enggak." "Hah, enggak serem?" "Enggak." "Kenapa harus serem?" Terus aku kayak Maci Anisha, Maci Kapasukan bebek hahanya. Terus kayak ya udah deh, kayak cuman enggak sih, enggak serem. Emang harusnya serem ya? Enggak juga sih. Cuman nanya doang. Terus kayak oke. Iya, aku udah kayak Kak Noi apa? Hari ini yang pas hi bye-nya, aku kan ini ya, kayak menyapa orang-orang yang mau keluar tuh, aku langsung kayak siap, hati-hati di jalan gitu. Aku langsung kayak gitu. Besok ada kelas? Ada kelas VJ. Asik. Siap. Kelas video call. Hari ini ngapain? Aku hari ini back dancer. Kok gokil sih? When yes. When yes, nada moruge. Have fun video call besok. Jadi kamu video call apa enggak? When yes nikah sama Noi, aneh. Jujur. Noi siapa tuh? Nama aku sih Nur Intan. Dia bilang, when yes nikah sama Noi. Ya, aku doakan semoga kamu mendapatkan Noi. Masih Rizky macanya. Nuri. Burung Nuri itu berisik ya. Dia tuh suka berkicau kan. Kamu gak VC, kenapa gak VC? Jelasin sekarang. Aku tunggu ya. Latar belakangnya kenapa? Emang gak dapet? Emang iya? Tapi bohong
banyak yang nggak bisa aku percaya, soalnya nggak ada. Kalau udah aku bilang, kalau di komenan aku tuh pasti orang-orangnya bilang nggak VC gitu. Kayak kalian tuh keren gitu loh menurut aku ya. Menurut aku kalian keren sih. Mau nyolinot cintanya Nur Intan, menurut aku keren karena gak berisik gitu, ngerti gak sih? Maci Vian kompak. Oh, kamu berisik, oke. Gini loh, Maci Kadimas Intannya. Yang berisik emang aku. Iya, makanya aku tuh udah berisik banget kan. Woi, ayah video call. Terus kayak semua orang malah bilang aku nggak video call. Emang aku tuh berisik banget. Aku tahu. Minta maaf ya. Maci Kak Krisnamurti Intannya. Terus habis itu kaliannya tuh kayak nggak mau menunjukkannya gitu loh. Kalau misalnya kalian video call sama aku, terus kayak ya udahlah. Iya kan, yang ditunjukkan ke aku tuh kayak bulan depan aja, tahun depan aja gitu. Emang yang ditunjukkannya kayak gitu, nggak apa-apa. Menunjukkan ke siapa? Kepada Nur Intan. Masih kasih ratonya. Kayak bilangnya nggak VC, nanti aku VC-nya adenya aja gitu. Saran kegiatan Jumat depan. Kenapa Jumat depan? Jumat depan apa? Jumatan? Gak video call karena kamunya berisik. Kamu maunya yang sunyi, aku bisa menjadi sunyi. Maci karego makan ya kanya. Kamu makan apa? Hari ini aku tadi pas pulang, aku sebelum ke rumah habis kegiatan pulang, aku makan dulu. Aku makan sate kulit yang garing crispy, enak banget. Terus makannya sama kangkung. Terus habis itu makan apa lagi ya aku makan banyak banget hari ini. Aku makan 3 kali loh, apa 4 kali, aku lupa. Makan banyak banget. Iya kan, Dede pinter kan. Makan kangkung ngantuk. Emang makan kangkung bikin ngantuk? Makan ngantuk nggak? Makan kangkung bikin ngantuk. Iya maaf deh, salah ngomong. Macikan di dalam tuanya. Kenapa dia bikin ngantuk? Kan kangkung bikin nggak tahu kenapa bikin ngantuk maksudnya. Iya, aku setuju kalau aku ngantuk mulu. Gimana sih maksudnya? Ngaci Kak Kelvin Alvaro macanya. Topik malam ini sebutin cita-cita dari kecil sampai sekarang. Aduh kebanyakan. Maciu Maci kayak biji macanya karena zat di dalamnya. Zatnya apa? Kamu expect jadi idol nggak? Iya. Asik, pede nggak? Pajama drive. Enggak sih. Kalau nyangka nggak nyangka sih. Ini beneran mau dibaca apa bukan mau dibahas? Ini dulu ada hal pemikiran gila yang menurut aku ini crazy sih, udah nggak mungkin. Nggak mau, aku juga udah nggak mau sih jujur. Oke, pertama aku pengen banget dulu masuk girl band Indonesia. Jadi karena aku dari kecil sukanya ngeliat apa ya, nenek aku yang entertain, jadi aku melihat kayak seru banget menjadi orang terkenal gitu. Jadi aku kayak melihat nenek aku di entertain, jadi aku mau juga.
menjadi orang famous, sibuk, meskipun kayak udah tua, kemana-mana. Ya almarhumah aku tuh kayak ya udah gitulah pokoknya, entertain banget. Jadi banyak acaranya dan lain-lain. Terus habis itu aku pengen jadi artis banget, pengen jadi artis, pengen terkenal. Dari dulu emang kayak pengen gitu sih, pengennya terkenal. Lalu pengen bisa jadi idol dari situ ya, pengen masuk girl group, punya grup kayak nyanyi, nari, gitu-gitu deh. Nah terus di situ awalnya tuh mau banget, sumpah dulu mau tahu jadi ini apa namanya, kalau nggak Indonesia J-pop atau K-pop. Aku suka banget sumpah, AKB aku suka banget. Terus kayak aduh, konnichiwa, ohayo gozaimasu. Terus kayak sulit. Terus habis itu ya udahlah, Maci Arinatonya. Kayak kalau Korea juga aku kayak sebenarnya banyak kan kondisi di mana, apaan sih maksudnya, ada banyak kondisi audisi online. Nah ini mulutnya Machika Franco Yobisainya, thank you. Maksudnya ada banyak audisi online kan, terus harus ngirim video. Nah jujur males banget, udah males banget. Nah udah tuh, terus habis itu ya udahlah ya, nggak mau gitu loh, nggak suka, sumpah nggak suka gitu. Kayak kalau online tuh aku nggak pede, karena menurut aku ya dari resolusi terus kayak apa segala macam itu tuh kayak kurang lah gitu, beda gitu vibesnya menurut aku. Nah terus habis itu aku berencana untuk mengikuti Machika Danen. Bentar nih otak aku bentar ngelag dikit. Machika RDTK. Terus habis itu karena nggak suka yang audisi, aku nggak pernah ikut audisi K-pop apapun. Jadi karena aku nggak pernah ikut audisi K-pop apapun, nah aku tuh suka K-pop waktu itu, suka banget. Machika Agustino Sujanto. Iya emang aku malesan banget. Udah akui aja, aku kan mengakui aku nih malesan. Aku mengikuti banyak K-pop competition, K-pop dance cover competition. Aku suka banget ikutin K-pop dance cover, karena aku kan daripada aku nggak jelas. Waktu itu juga zamannya masih COVID. Sebenarnya sebelum COVID dari SD juga aku emang udah ngikutin kayak G-Friend dan gitu-gitu kan, tapi aku nggak pernah ikut lomba. Cuman pas SMP, nah itu aku mulai yang aktif banget tuh, aku ikutan lomba, terus aku ikut dance cover. Aku ingat banget dulu aku tuh kaget. Maci kasih Adi, terima kasih banyak kasih Adi JKT48 show-nya. Maci ya kasih Adi. Nah pokoknya pas SD udah mau ke SMP, aku mulai ngikutin K-pop dance cover competition, dan grupnya adalah Blackpink. Aku inget banget aku selalu meranin menjadi Lisa, sumpah. Yang dance class itu iya kayak apa sih itu pas kelas 4 SD apa 3 SD ya. Nah pokoknya aku jadi Lisa. Iya soalnya ceritanya jadi main dancer gitu, dengan pedeknya Dede menjadi Lisa Blackpink. Masih kau Uyap. Terus habis itu udah skip. Terus habis itu banyak banget sumpah lagunya. Dulu aku punya kayak grup dance cover gitu kan sama teman-teman rumah. Terus emang yang teman dari kecil, jadi kita kayak emang sering dance cover. Udah tuh kayak ikut sendiri. Aku juga beberapa kali ikut solo dance. Nah udah ikut solo dance, grup juga. Jujur dari SMP itu COVID, jadi aku ikutnya tuh yang online, beneran yang online. Tapi tuh aku nggak ngerti gitu loh, nggak paham, jadi ikut aja. Tapi dari situ aku banyak belajar kalau misalnya lomba dance cover K-pop itu ada kayak element of surprise-nya yang bener-bener bisa jadi poin plus. Terus juga sisi covernya tuh kayak mixing lagunya itu semuanya sangat
jadi poin plus. Jadi banyak yang menurut aku tuh bukan ini, emang aku tau sini pembahasan anak-anak dance cover banget. Jadi tuh kadang dance cover itu tuh nggak full dance cover, tapi K-pop dance cover banyak atraksi dan lain-lain. Jadi udah ada tambahan gitu loh sekarang ini. Maci kasih ya di jari hatinya. Terus abis itu setelah aku suka ikut competition online, udahlah nih kayak gak menang-menang, males lah gitu. Jadi aku udah kayak gak yang gimana-gimana banget. Ada pas waktunya aku lagi rajin-rajin, terus aku nih harus masuk SMA karena kan itu COVID kan, jadi online. Nah pas SMA tumpengan ya, makasih Kak Rega tumpengnya, thank you. Terus habis itu akhirnya untuk pertama kalinya di SMA, nah karena aku udah nggak K-pop-K-popan nih, aku masuk SMA ikut ekskul dance. Masih adik mau fireworknya. Nah ekskul dance ini ada coachnya. Nah itu pertama kali aku ngerasa punya coach dan beneran belajar dance kayak tradisional. Bukan tradisional, maksudnya kayak modern dance, beneran modern dance. Jadi aku pertama kali punya guru dance yang benar-benar modern dance itu pas SMA. Terus karena di SMA-nya modern dance, jadi itu sebenarnya masih kayak peralihan dari masa COVID ke tatap muka gitu. Jadi nggak yang benar-benar selalu ketemu, dan untungnya tuh udah bisa ngulik, karena kan kalau K-pop kan beneran yang kayak kamu harus ngeliatin nonton videonya sendiri gitu kan, terus belajar dari video. Nah untungnya tuh karena aku suka dari K-pop, jadi kalau misalnya pas zaman dance di SMA lagi online, nah itu ekskul aku ngulik juga. Jadi kayak sebenarnya sistemnya kayak agak ya beda, tapi lama-kelamaan udah normal lagi kan pas mau semester 2 kelas 10. Jadi itu seru sih menurut aku, karena seru sumpah, beda aja. Kayak sebelumnya aku tradisional, jadi modern dance. Karena aku gak terlalu into traditional dance ya. Masih Arina semangat kayaknya. Lebih susah yang mana? Jujur tari tradisional itu susah banget. Menurut aku di kalau misalnya dibilang ya capeknya ada porsinya masing-masing, tapi tuh body language-nya susah banget untuk kayak ngeliat penari, terus segala pembawaannya pas, itu susah. Menurut aku traditional dance itu susah. Susahan mana sama silat. Wah, silat itu ya, itu bikin fisik aku beneran, aku gak pernah kayak itu kan jatuhnya kayak perform juga kan silat. Kalau misalnya silatnya yang performing gitu. Masih kaji uratonya. Aku pas silat, aku beneran sampai ngerasa kayak panas dingin yang sampai kayak badannya melayang saking udah mengeluarkan segala hal yang ada di dalam diri aku. Itu beneran yang kayak aku sampai gemeteran. Kayak itu nggak tahu ya, mungkin karena nendang kesana nendang sini, kayak bayangin itu aku rasa ya, itu kayak Kagami, kayak bawain Kagami kan banyak freestylenya ya kak, banyak freestylenya banget ya. Nah terus kan aku kayak kadang suka silat-silat gitu, sumpah kalian kalau ngeliat aku di Kagami ya itu ada agak silat-silat gitu. Nah Kagami tapi 4 kali 5 kali nonstop. Nah itu tuh silat seni tuh kayak gitu, soalnya dia tendangan mulu, harus loncat kanan kiri belah. Nah sumpah itu kayak Kagami, berkali-kali lipatnya Kagami. Itu gokil sumpah, silat tuh gokil banget. Belum lagi latihan fisiknya menurut aku itu thank you for the memoriesnya. Tapi udah gak mau silat lagi. Enggak, aku udah gak mau silat lagi, udah. Masih gak Reski. Terus habis itu
udah nih aku kan ikut yang Maci Kak Uyap JKT48 show-nya. Makasih ya Kak Uyap. Pokoknya pas aku SMA aku oh ya, kelas berapa? Kelas 10? Kelas 11? Kelas 11 beda dari Mbak Kunan pakai baju silat. Emang boleh? Pokoknya aku kelas 11 aku ikut audisi Gen 11. Terus habis itu enggak lolos. Aku langsung menyibukkan diri banget dengan ekskul, karena ya udah aja sih aku sebenarnya kayak nggak gimana banget. Jadi aku sibuk sekolahnya sebenarnya lebih ke ekskulnya sih menurut aku. Dan dari situ sebenarnya aku masih mau sih jadi nggak tahu ya, cita-citaku tuh emang ya udah menjadi seseorang yang dikenal gitu. Tiap hari latihan, jujur hampir tiap hari banget, karena event di sekolah tuh nggak beres-beres kan. Jadi beneran yang aku kegiatan terus sih pas SMA. Terus pas SMA jadi ketua ekskul itu lebih seru lagi sih. Itu sibuknya kayak dan di situ aku udah nggak tahu, udah nggak mau, udah kayak mau menjalaninya aja dulu deh. Itu titik kayak nggak kepikiran aku mau jadi apa ya cita-citanya gitu. Kayak kadang kalian gitu nggak sih kalau udah kayak sibuk banget. Maci Kak Reski, aku beneran yang kayak yaudah deh urusan belakangan gitu. Tapi jujur aku emang gak mengejar akademik waktu itu. Aku gak mengejar akademik. Terus ya udah deh, aku suka aja. Aku suka joget, sumpah suka ngedance. Jadi udah, aku paling kayak mikirnya kalau misalnya nih after SMA aku nggak misalnya entah nggak di top univ, atau aku after SMA nggak ada kesibukan juga, aku tuh pasti bakalan dance sih. Maksudnya kayak apapun itu gak jauh dari dance pastinya. Entah aku jadi ambil pelatihan koreografer, atau aku bakalan ikut K-pop dance cover lagi. Tapi aku rasa itu akan tetap melekat pada diri aku deh, dance sumpah. Soalnya kuliah sebelum JKT ini aku tuh selalu ngedance. Pas awal-awal di perkuliahannya aku tuh selalu ngedance. Jadi ya udah, aku selalu ngedance sih. Aku selalu joget. Aku nggak pernah jauh dari daftar idol lokal. Nggak pernah sih. Aku nggak pernah. Aku daftarnya cuma JKT. KLP juga itu aku nggak tahu ya. Itu kayaknya aneh sih. Aku juga nggak ingat. Pokoknya aku ya udah, aku dance terus sebenarnya yang ini tuh berharap gak berharap sih yang Gen 13, karena itu udah 18 tahun kan. Jadi ya udahlah gitu. Maci Kavian macanya begitu. Daftar Gen 12 enggak sih kayaknya. Itu enggak sih, kayaknya enggak masuk juga formnya. Iya lagi one last time banget itu, sumpah Gen 13 tuh. Emang apa deh. SMP mending ekskul apa? Jujur dulu di SMP aku tuh masuk SMP itu bukan karena nilai, tapi karena japres. Kalian tahu gak sih japres yang kayak misalnya sekolahnya ngadain lomba terus kayak menang, oke nanti masuk SMP sekolahnya nggak perlu dites lagi. Nah aku tuh ikut yang kayak gitu. Jadi aku masuk sekolah aku SMP tuh nggak salah. Aku belum bukan japres atlet, japres nari Kak. Aku tuh dulu jaipongan. Ya ampun. Maci Kak Hachio tanya. Sumpah dulu tuh aku jaipongan banget dari SD. Aku selalu tari tradisional. Emang gak pernah kelihatan aja sih kayaknya sekarang. Tapi aku dari dulu emang tari tradisional.
Jadi tuh kayak sebenarnya dulu tuh aku kalian tahu gak sih, makanya kalau anak tari kan suka masuk sanggar. Dulu aku juga anak sanggar. Kalian tahu gak sih yang kayak harus badannya lebih tegak, terus ininya harus lebih apa ya? Dulu aku beneran anak sanggar banget tahu, yang kayak seminggu minimal 1 kali latihan. Nah, aku tuh nggak suka. Aku tuh sebenarnya dari kecil banget, dari 4 tahun tuh udah dimasukin sanggar, cuman itu tuh pemaksaan karena aku nggak suka. Dulu tuh aku nggak suka banget, aku sukanya kayak Cherry Bell. You are beautiful, beautiful, beautiful. Dari TK aku sukanya kamu cantik, cantik gitu. Dari kecil aku itu suka banget, sumpah. Makasih Kak Haci Umas batangnya. Iya, dulu aku suka banget Cherry Bell dari TK. Kalian harus tahu. Aku udah cerita, nggak apa-apa, tapi aku cerita lagi ya, karena di sini kayaknya banyak yang baru nonton. Pokoknya dulu aku pas TK punya geng namanya geng Cibi-Cibi. Geng Cibi-Cibi. Jadi kalau misalnya nih ya, ibu-ibu kita nunggu di depan gerbang, itu kan jadi ini gerbang nih. Ini tempat ibu-ibu nongkrong depan gerbang, terus di sini langsung taman bermainnya kita gitu. Nah, kalau kita lagi di taman bermain dan belum pulang, tapi ada ibu-ibu, nah geng kita tuh selalu siap sedia pakai bando kapal. Lalu kita semua, guys, semuanya geng Cibi-Cibi kita foto dulu. Terus kayak, mama, fotoin kita dulu. Gitu. Ya ini geng Cibi-Cibi bener. Sampai guru TK aku tau banget, Intan Cibi kan, gitu. Majik aku Suma. Iya beneran. Jadi satu grup aku ini kayak kita nih Cibi-Cibi, kita kayak namanya geng Cibi. Terus aku suka banget kayak kita dance dulu guys. You are beautiful, beautiful, beautiful gitu. Iya, aku suka banget soalnya itu. Nah, tau nggak? Jadi tuh aku tuh menginfluence teman-teman aku biar nanti misalnya kayak, ya apa-apa nanti suatu saat kalau misalnya kita udah gede kita bikin grup. Nah, terus tau nggak apa? Semuanya sekarang hijaban. Nah, terus kayak pokoknya ya udah, itu Cibi-Cibi girl, my Cibi-Cibi girl. Kenapa sih Kak? Terus kalian tahu gak, ada dulu grup girl band juga, girl group, itu namanya Wings. Jadi gini, senyummu aku suka, gayamu aku suka. Aku inget banget sumpah gerakannya. Hai, kalian tau gak sih, kamu curi perhatianku. Nah itu nih, kalian harus dengar pengalaman pertama kali Nur Intan perform di kehidupannya. Asik, gokil gak Kak bahasanya? Jadi pokoknya Nur Intan itu tampil pertama kali di kehidupannya, perform bawain lagu Wings, Malu Tapi Mau. Senyummu aku suka, gayamu aku suka. Aku nggak tahu udah pernah cerita ini apa belum ya, udah kayaknya, tapi udah lama banget, aku juga lupa sih. Please, belum pernah ya? Demi apa belum pernah? Maci Nadif Kompasnya belum pernah ya? Oke, kalian harus tahu. Udah ada yang ingat. Ya udah nggak apa-apa, baru tahu. Maci kan daerah Tanto ya. Jadi pertama kali aku perform itu 17 Agustusan dekat rumahku. Itu 17 Agustusan. Itu pertama kalinya aku anak kecil yang selalu kayak dengerin lagu-lagu AKB, JKT, terus grup-grup Indonesia, entah Cherry Bell atau apapun itu. Kan aku udah suka banget
ngulik. Terus aku rasa juga wah dance aku dari kecil tuh emang bagus banget, aku bisa ngulik, aku tuh pede banget. Maci kan daerah tantanya. Nah di pengalaman pertama kali aku perform, aku sebenarnya perform sama saudaraku dan kita udah menyiapkan banget kayak kita akan perform seperti apa. Sampai akhirnya aku di stage, di pertama kalinya banget aku tampil di depan banyak orang. Masih ke Agustinus Juljanto macanya. Terus hal yang terjadi adalah aku panik. Nggak panik sebenarnya, tapi aku ngerasa terpukau. Aku masih inget banget bayangan gimana kayak situasi dan kondisi aku saat aku ngerasain pertama kalinya aku ada di stage. Blank sih enggak, aku masih melakukan hal yang harusnya aku lakukan. Aku nari, tapi semua hal yang kayak aku siapin sama saudaraku, kayak misalnya kita harus pindah kanan kiri, kayak kita gantian nih nanti pas bagian ini. Enggak, aku diem. Jadi kan Neca, terus aku kayak ngeliatin orang-orang, terus aku kayak aku performnya berdiri, terus habis itu aku tegak banget, terus aku habis itu gini, senyummu. Terus gerakannya gampang kan. Terus aku mukanya beneran yang kayak berusaha senyum tapi kayak gemeter, panik, wah rame banget. Kayak diliatin orang-orang, terus orang-orang tuh ngeliatin kaku banget. Itu sekaku-kakunya kaku. Soalnya aku tuh baru menyadari kalau aku tuh oke, kalau misalnya secara skill anak kecil mungkin kayak itu udah yang kayak oke lah sebenarnya tuh kayak bisa tampil. Tapi pas aku ada di atas stage, aku kayak nggak tahu cara apa ya, ibaratnya tuh kayak mengontrol diri aku untuk melihat keramaian tuh aku nggak bisa. Terus aku beneran yang kayak gitu doang, aku diam, terus aku cuman gerakin tangan aku sama mukanya agak senyum sedikit tapi agak kayak. Tapi di saat itu apakah aku nangis? Enggak. Itu rasanya ya, meskipun aku anak kecil, tapi aku masih inget banget perasaan aku di situ. Aku happy banget. Kayaknya aku terlalu terpukau deh. Masih Kak Jura. Kayak aku nggak tahu ya. Aku ngerasanya hati aku tuh pas jadi anak kecil tuh kayak mau nangis gitu, terharu. Pertama kali kayak naik panggung yang kayak tinggi ya gitu, panggungnya ada banyak orang. Jadi tuh aku ngerasa kayak tadi aku kurang, kayak aku harus naik lagi, kayak aku mau ada di atas panggung lagi. Disawer gak? Enggak. Nah jujur, kalian pernah gak sih kalau misalnya 17-an ada yang kayak disawer gitu? Kalau aku sih prefer enggak ya. Kadang kan ada yang disawer gitu, tapi aku prefer enggak karena aku pernah perform sama teman-teman aku. Kalau acara kayak gitu tuh kita minta untuk kayak enggak, kita nggak mau gitu. Gitu sih. Kalau aku dan teman-teman aku waktu itu mintanya enggak. Terus habis itu ya udah, dari situ tahu nggak, tiap tahunnya aku rajin banget perform Agustusan. Itu berarti dari aku umur 6 tahun sampai akhirnya aku masuk SMP. Pokoknya sampai yang sebelum ada Covid. Itu dari kelas 1 SD sampai SMP kelas 2, SMP kelas 2 aku setiap tahun aku tampil Agustusan, sumpah. Jadi kayak itu hal-hal yang dinantikan setiap tahunnya sama aku. Jadi aku beneran dari situ aku tampil terus. Dan di luar Agustusannya ini tuh aku tuh udah kayak ikut yang tari tradisional, terus aku kayak yang dance cover K-pop gitu-gitu. Jadi aku ngerasa jadi pede tampil banget. Dari situ pokoknya ya udah. Itu aku kayak videonya udah hilang, udah nggak ada. Tapi itu beneran yang kayak aku diem banget. Pertama kali tampil aku nggak tahu, tapi setelah itu aku proud of myself. Jadinya sama kakak-kakak panitia yang suka ngajarin nari Agustusan itu, aku selalu dikasih lagu-lagu yang kayak susah karena sebenarnya itu tuh aku tuh emang ya udah itu kayak my first time aja kan. Jadi kayak aku sendirinya
tertantang. Jadi seru. Dari situ aku langsung kayak oke, nice, I love it. Emang multi talentannya enggak sih? Kalau lomba selalu ngerekam enggak juga lagi. Iya sumpah aku teman Naura. Nggak jadi deh. Gini gak tahu sih ya. Pogo-pogo nyagah, dugu-lugu. Aku pakai ini aja ya, bahasa G. Agak kugu-tugu, logo-logos. Degen seger naga uguraga. Tahu kan? Jangan suka mengganggu, hei kau bully. Tahu kan? Taga pigi, pagas vigi nagal nyaga. Agak kugu, kegenaga, begencaga naga. Jaga digi, gaga bigi sagadaga tegang. Terus aku kayak ya udahlah. Dari situ, nah di situ tuh kayak harapan aku banget gitu loh. Iya sumpah, itu bayangin itu kayak ribuan orang. Itu ribuan orang, terus kayak semua teman-teman aku tuh ikutan, terus aku lolos tapi kayak aku nggak bisa datang gitu. Aku ingat banget waktu itu tuh audisinya tuh jadi berapa orang gitu, berapa puluh orang gitu dari ribuan. Karena kan waktu itu lagi kayak hype-nya siapa sih di sini kayak nggak teman Naura, pasti orang-orang tuh kayak teman Naura gitu kan. Sumpah teman Naura banget. Terus ya udah sih, dari situ orang-orang kayak Intan kamu nggak datang gitu. Aku nggak bisa gitu. Nangis enggak sih sebenarnya, karena ya gimana lagi gitu loh, emang nggak bisa. Kagak naga. Teman Naura itu kayak fanbase-nya gitu, namanya teman Naura. Nah, Three Boys. Oke. Ya udah. Terus habis itu ya udah sih, itu kayak waktu itu kan semua dancer aja tuh terkenal gitu loh. Siapa sih yang nggak mau jadi dancernya? Cuman kayak emang belum rezekinya aja sih. Rezeki nggak akan kemana sumpah. Aku menyadarinya sekarang. Kalau kamu di follow Naura gimana? Wah, cinta yo, cinta. Aku suka banget. Mau temenan. Masih ke Agustinus Diljanto macanya. Kayak aku fans banget. Aku dulu beli bukunya. Sumpah aku sangat fans itu. Ya udahlah gitu ya pokoknya. Jadi cita-cita aku sekarang sebenarnya ya udah jadi member. Saya cita-cita aku jadi member. Nah, untuk cita-cita yang setelahnya nggak bisa aku ceritain. Tapi ada cita-cita yang masih kejiwara. Ada cita-cita yang ini dulu aku emang agak nggak pakai nalar, kayak di luar nalar sih sebenarnya menurut aku. Tapi dulu itu kan ada sering lah pokoknya terjadi sistem transfer antar grup kan. Ini halnya ke Gregezigi. Sumpah. Tapi dulu aku mikir gimana kalau misalnya ya jadi member nih 48 group, terus menjelajah. At least kalau nggak misalnya yang semua grup di Jepang, tapi kayak ada satu grup di Jepang, entah misalnya masuk AKB atau enggak kayak jadi tuh mengelilingi seluruh negara gitu. Aku misalnya nih ya, selama 3 bulan di sini, terus 3 bulan di sini negara ini, 3 bulan ini, atau 6 bulan, atau ini setahun. Mungkin itu akan membutuhkan waktu yang lama, tapi kayak itu aku cuman mikir aja sih kayak tapi pas aku pikir lagi tuh kayak wow, itu segutu gue guys. Belajar bahasanya, belajar apanya, blockingnya, lagunya, aduh, kayak gak kebayang aja sih kalau sekarang. Terus misalnya nih, oke, banyak yang kenal, fansnya banyak, terus habis itu tapi bahasanya beda juga, gimana tuh? Nanti nih, misalnya, oke, kesini, ke negara ini, udah nih, 1 tahun misalnya, oke fansnya ini nih, ntar pindah lagi
terus nanti beradaptasi lagi dari nol lagi, terus habis itu kayak gitu. Wah itu udah kayak no, masih kind of. Sebarkan bahasa ke Fortnite grup lain. Yang orang Indonya aja abis-abis banyak, di sini yang abis-abis banyak mak. Oh iya benar kak, jangan kemana-mana. Betul, setuju. Masih adik mau. Guys bentar ya, wait, aku mau mengambil suatu barang. Lama gak? Aku habis ngambil ini di garasi, di mobil. Aku habis ambil. Stop bohongin aku loh, nanti nge-lag beneran loh. Kak, lihat nih ya. Aku beli nih. Nggak tahu sih buat apa. Tapi ini besar banget. Ini sama ini. Buat apa coba ini? Aku juga gak tahu. Terus, guys, aku menemukan kok aku bayarnya mahal banget sih? Ini satunya 5.000. 5.000. 10.000. 20.000, 30.000. Satunya 5.000, 5.000, 10.000, 20.000, 25.000. Kok aku tadi bayar 40.000? Oh, apa ini 10.000, 10.000, 20.000, 30, 35, 35. Aku tapi tadi bayarnya 40.000. Aku beli apa dong? Oh.
nggak inget lagi aku beli apa, sumpah. Apa aku salah ya? Tapi guys, kalian harus lihat. Aku nggak tahu sih ini ada di online gak sih. Tapi aku jarang melihat ini. Ini lucu banget, sumpah. Dan dia beneran tuh. Yang motif bunga aku punya, tapi ini kupu-kupu. Tuh, warnanya tuh gradasi-gradasi, sumpah cantik-cantik banget. Di live hari berapa akan patah? Gak tahu, tapi aku udah beli banyak. Aku udah prepare. Nih, aku punya 2. Enggak, aku punya banyak. Kejepit. Oke. Terus aku punya ini juga. Aku udah beli banyak. Nih, aku punya ini. Aku juga punya ini. Terus aku belum unboxing. Aku belum tunjukin sama kamu. Nah, aku beli ini. Aku juga beli ini. Aku beli ini. Lihat. Lucu kan, dia bentuk love gitu kalau dipakai. Tuh, cinta yo. Geng cibi-cibi. Terus habis itu aku beli ini. Aku beli ini guys. Tuh. Kemarin yang itu, oh ya masih ada. Aku beli ini. Kak, aku beli ini. Tuh, dia banyak gitu loh buat jepit rambut supaya tidak mudah. Nah, kata kamu ini masukin ke sini aja nggak sih? Ini masukin ke sini kan? Dia tuh warnanya cuma agak kayak ini doang nih. Dia tuh kayak tonnya lebih kayak beda gitu. Ya kan, kok kayak gitu mah satuin aja ya. Modelnya beda. Sama aja sih, buat jepitan kecil juga sih sama. Kayaknya dia ada yang sama, tapi dia nih lihat kita ada yang sama nih. Cuma yang perbedaannya ini kecil banget, ini enggak. Sudah, tapi nggak peduli. Kita beresin, kita masukin deh semuanya ke sana. Kalau sekecil ini aku juga nggak tahu lagi dia bisa dipakai nggak ya buat itu, buat jepit kepala. Tapi ini lucu. Kenapa ya bisa pas gini? Aduh, nyangkut ya. Kalian lihat deh, aku kayak gini. Tuh, aku ada yang ini bintang warna pink ini, terus ada yang ungu warna ini. Kayaknya match banget itu loh. Lucu. Aku suka. Oh, aku teh beli bando, nggak bisa ditunjukin, takutnya aku pakai nanti. Dah itulah pokoknya. Sumpah. Cewek-cewek kalian suka ada yang punya kayak gini gak? Kalau punya berarti samaan sama aku maksudnya. Kalian ada yang punya kayak gini gak? Punya, ada. Kalian beli berapa? Kalian beli harganya berapa? Kamu beli berapa harganya? 20.000 dapat 3. 10.000. Mahal, 5.000. Ini 5.000. Kita adu mahal-mahalan, no, kita adu murah. Ini aku beli 5.000 aja. Nih, ini 5.000. Ini 5.000. Ini 5.000. Ini 5.000, ini 5.000. Ini 5.000 dapat 2. Bayangkan. 5.000 dapat 2. Di kehidupan ini 5.000 dapat 2. Oh my god, 5.000 dapat 2, satunya 2.500. Aku kalau mau beliin Gen 13 ini buat samaan, kita hitung jadi berapa?
cuman butuh uang 25.000 dan itu masih dapat 2 akunnya. Sisanya bisa dibagiin. Kalau misalnya mau kapelan sama akunnya juga, tapi aku ngeluarin uang 20.000 aja itu udah cukup. Kalau magian 14 kalian tekor. Nggak sih. Nanti deh ya kalau ketemu abangnya lagi. Bayangin 2.500. Nggak mau nanti kalau aku beneran kasihin nanti kalian kasih tahu harganya. Malu dong. Nggak mau, nanti dibongkar dong. Itu Kak Intan belinya murah. Nggak boleh. Nggak jadi. Idenya dihilangkan aja. Hilangkan bayang-bayang itu. Jangan deh, udah cukup. Iya kan, beli karena lucu bukan butuh. Sama kadang aku tuh punya perasaan kalau aku tidak membeli apapun tuh aku hampa. Jadi aku harus membeli sesuatu. Gitu. Kalian nggak gitu ya? Aku sih gitu. Pokoknya harus mengeluarkan uang, harus membeli tuh kan. Oke, setuju bener. Kode vote, kamu vote apa? Jangan lupa voting Wing Wasankai. JKT voted Gen 13. Ku berkedip 3 kali, aku tentukan sendiri saja. Lebih dimengerti daripada kata. Jeng. Bisikan yang datang dari balik mata. Ku sangat menyukaimu. Tanda dari kedipan. Kak, berkedip 3 kali. Tuh. Kenapa potong bebek angsa masak 4 kali? Masak 4 kali, masak 4 kali bukannya masak di kuali. Apa itu lirik kedua? Masih Kak Caris kompasnya. Kalau 3 kali berkedip, ya benar. Ku berkedip 3 kali, jangan lupa vote RH. Mantap. Iya, aku sumpah. Guys, gimana cara kita nggak typo mulut ngomong? Mau ngomongnya harus pelan-pelan ya, nggak bisa. Oke, skip. Pemanasan apa tuh? Nggak, skip aja. Nggak jadi kok kalau disuruh ngomong pelan-pelan. Pikirkan sebelum berbicara. Itu aku. That's me. Hap. Kenapa sih aku tuh suka aneh tiba-tiba gitu? Pemanasan Nojo Mai. Makasih semuanya udah menjadi mengganti jadi Nur Intan kemarin. Semangat banget semua orang. I love you so much Infinity. Kenceng banget. Ekin di part itu kan aku kan itu kan semua orang berdua ya. Terus aku sama Ekin kan. Terus Ekin kayak gitu. Terus kayak apa sih bagian apa? Pulangnya keberadaan yang seperti angin. Terus kayak yang selalu bercanda. Jujur itu kita ketawa. Nggak bisa sumpah kalau sama Ekin tuh pasti selalu ngetawain aku. Begitupun aku kayak ngetawain Ekin, karena kita berdua tuh nggak bisa ngakak aja kalau ngeliat sama lain. Maci Kak Krisna macanya kan liriknya. Maci Kak Krisna Murti macanya. Padahal kita selalu saling bicara. Nggak, kalau aku sama Ekin, padahal kita selalu saling jujur. Aku sama Ekin kayak Ekin salim. Lucu. Abisnya Epon lucu banget. Epon lucu. Aku suka Epon. Kamu kemarin nonton Intan Ponian? Enggak. Nono.
Nono ya. Nono. Nono. Nice info. Ya aku nggak mau. Apaan Intan botak? Tapi aku dulu suka banget tahu pakai filter botak. Nggak tahu sih kenapanya, tapi aku suka aja gitu loh, Kak, lucu. Menurut aku sih lucu. Menurut aku ya. Iya, Sheldon. Sekarang nggak pernah karena nggak mau. No. Coba mulet bikin. Cewek mulet. Tunggu, mulet itu yang kayak gimana sih? Mulet itu apa? Yang gimana? Yang ini bukan? Dia ininya kosong. Itu mulet kan? Yang di pinggirnya dia kayak agak botak gitu. Bukan. Kiri kanannya botak sampai sini terus cuma ada di atasnya doang. Itu mulet. Oh ya udah. Mohak itu apa mohak? Mohak itu yang kayak ayam ya? Mohak itu yang gini ya? Manci kamu pinton. Yang kayak mohak tuh kayak ayam gitu kan, dia kayak ke atas gitu. Itu mohak. Terus itu apa? Sampingnya tipis. Tuh kan aku keren deh. Tuh kan pengetahuan aku tentang hairstyle cowok bagus ya. Nanti aku kalau ada yang VC nanya hairstyle rambut cowok, nanti aku tanya. Jawabnya kalau nggak mohak mulet. Bener kok. Tublok gini ya. Tublok itu dia kayak agak gondrong gitu, agak banyak, terus habis itu dibagi dua. Bener gak? Bukan ya? Salah. Terus apa dong? Itu kan udah tublok dong. Ini kan dibagi dua, dia kanan kiri sama kayak cewek nih. Tublok. Terus apa kalau tublok? Basket apa? Kayak ini Buzz Lightyear. Buzz Lightyear tapi dia apa bedanya sama mulet? Coba. Basket. Coba minta pendek rapi tuh kan. Tublok. Aduh, gak ngerti. Tapi kalau Buzz itu gundul. Emang Buzz Lightyear bukannya ada rambutnya? Buzz Lightyear gak ada rambutnya ya? Aduh, gak inget. Cepak itu apa? Gak tahu. Dulu nih ada yang VC nanya rambut tuh, sumpah. Aku bingung. Koma hair di belah tengah. Jadi kayak koma gitu. Apa gimana sih? Gak ngerti. Hah? Iya. Hah? Demi apa? Asbun. Tapi make sense. Berarti koma hair itu beneran jadi koma. Palanya gitu di tengah gitu ya? Ada jaraknya. Bro. Kak, aku ini dibohong-bohongin enggak kan? Terus ada apa lagi? Koma. Oh enggak. Kalau curtain tuh yang kayak gini kan nih. Ini curtain bangs. Tuh yang agak kayak thing gitu curtain. Nah, aku tahu nih. Karena aku suka curtain bangs. Kayak dia, nah gini tuh. Kayak Aidoru gitu curtain bangs.
Kamu juga suka aku. Thank you. Apaan sih? Edgar itu apa sih? Low fade. Apa tuh? Kalau low fade itu kayak hampir gundul ya? Bukan. Low fade itu hampir gundul ya? Kan dia low gitu. Cuma segini misalnya. Bukan. Terus kayak di otak aku kalau low fade itu berarti dia kayak wah dindingnya sampingnya botak, terus habis itu ini cuma segini sedikit. Maci kalau lah jemimanya itu namanya buzz cut. Itu undercut. Kalau avatar itu gimana, dia dibentuk kayak gini ada tanda panahnya. Mana? Masa sih? Iya. Maci kaos jalinnya, maci kalau avatar itu botak. Avatar gak botak. Botak ya? Gak hafal. Thank you Nadif ke jawabannya. Kalau undercut itu apa? Botak. Undercut itu botak. Aduh pusing deh. Enggak. Aduh. Ya udah, aku taunya mulet aja. Cowok nih bingung banget deh namanya. Ah udah. Ih. Kenapa ini? Majikan daratan championnya. Wait. Oke, nice, bisa. Wait. Tuh kan, makanya kita pembahasannya yang lain. Ih, sumpah. Ya deh, aku gak ngerti. Aku taunya curtain bangs, terus habis itu layernya tingkat tinggi atau tingkat pendek, 3 layer atau berapa layer. Terus habis itu himekat atau enggak apa gitu. Enggak. Udah lah, intinya mah aku rambut biasa aja. Ganti topik. Oke, kita jangan bahas rambut, kita bahas apa ya? Bahasa Indonesia. Kata siapa kali ini tangannya emang gak berisik tapi gak diem. Jujur. Bahas apa dong? Bahas jaipongan, ngapain? Apa bahas jaipongan apa? Apa yang mau kamu tahu dari jaipongan? Aku tahu jaipongan itu diciptakan sama siapa coba? Sama almarhum Abah Gugum. I know. Ya. Karena kayak masih satu ini tau gak sih, kayak kalian tau gak sih orang Sunda biasalah pasti kayak satu kesatuan gitu kan. Nah ya, sama Bah Gugum, aku tau banget. Ya, Bah Gugum itu yang bikin tari jaipong. Terus Bah Gugum itu bikin tari jaipong itu sebenarnya asal jaipong itu adalah dari silat. Jadi sebenarnya kalau misalnya kayak tari jaipong kayak silat gitu, lah emang dari silat guys. Sumpah. Kayak orang suka bilang kayak jaipongannya kayak silat. Lah jaipong dari silat awalnya. Kan silat itu ada yang tanding nih, berantem, ada yang seni yang emang hanya untuk dinikmati aja gerakannya. Nah jadi ini nice info banget tahu, sumpah ini pengetahuan. Ada nggak di buku pelajaran? Ada nggak sih, lupa sih aku, nggak tahu. Tapi beneran, jadi jaipong itu dari pencak silat. Jadi kan ya pokoknya pencak silat tanding,
terus pencak silat seni. Nah terus itu dikembangkanlah menjadi tari jaipong yang sampai sekarang masih ada, kayak ya lebih modern lah, udah beda, udah maksudnya udah kayak banyak perkembangan dari tari jaipongnya sendiri gitu. Tapi kalau misalnya yang benar-benar tari jaipong yang pakemnya yang beneran ada, ibaratnya kalau kalau silat itu ada kayak yang pakemnya nih, namanya TGR. Aku tahu TGR, silat tunggal ganda regu, bener gak sih? Terus kalau misalnya apa sih kayak jaipong, itu tuh dia ada yang kayak bakunya, ibaratnya tuh kayak ya kan LKBB juga kan ada bakunya apa gitu. Terus kalau nari jaipong dia ada lagu Keser Bojong sama lupa lagi, Ketuk Tilu apa Keser Bojong ya? Keser Bojong udah pasti. Keser Bojong tuh udah kayak firstnya. Masih banyak Kak Ola JKT48 show-nya. Masih ya Kak Ola. Thank you Kak Ola JKT48 show-nya. Iya sumpah, jadi tuh gerakannya tuh udah pakem, gak mungkin dirubah. Jadi emang yang kayak dari awal gerakannya kayak gitu sampai sekarang. Dan biasanya tiap tahun itu setahu aku ada kayak festival atau kompetisinya tari jaipong yang emang pakemnya gitu loh, yang si Keser Bojong ini. Aku lupa lagi namanya apa, tapi dia ada festivalnya gitu. Biasanya ada festival tarinya, harus yes nggak tahu. Dan mostly ya, menurut aku kalau tari jaipong itu gokilnya itu rata-rata di Bandung sih. Di Bandung tuh kayak penarinya, sanggarnya itu keren-keren, mantap. Gokil gak? Tuh, gak pernah lihat kan Nur Intan jaipong? Ya gak pernah lagi sih. Di Muay Thai ada yang seninya doang. Aku kemarin lihat di TikTok aku ada ini Muay Thai yang kayak seninya. Aku nonton sumpah. Aku lihat. Dah, apaan tiba-tiba nyuruh aku Muay Thai? Gokil ya. Nah biasanya tuh kalau tari kan sekarang masih banyak kan, maksudnya kayak sanggar-sanggar atau apa tari jaipong. Intinya udah berkembang banget. Dia tuh biasanya tuh beli lagu tau guys. Jadi tuh dia beli lagu dulu, lagunya tuh dibeli. Silat juga sama kok, silat seni. Dia tuh lagunya dibeli guys. Jadi ada orang yang emang maksudnya beli lagu. Jadi tuh kita kalau misalnya mau lomba nih, kan kita harus sesuatu hal yang baru dong. Kalau misalnya mau lomba, nih, misalnya kompetisi nasional atau antar kota atau antar provinsi, itu pasti suatu penampilan yang baru. Dibikin sesuatu hal yang kayak kreasinya ya dari sekolahnya masing-masing. Biasanya itu tuh beneran lagunya. Jadi kita kayak mau pakai suatu lagu itu tuh harus membeli lagu setahu aku. Buat kayak performance-nya. Beli berapa? Aduh, mahal tahu. Makanya guys yang kayak adik-adik sekolahan kalau misalnya kayak tari tradisi buat lomba atau apa itu modalnya keren sih, karena itu lagunya harus beli, belum kostum, belum latihan dan segala macam atau pelatihnya. Itu keren banget karena itu lagunya tuh jadi tuh ibaratnya tuh kayak kalian custom, jadi kayak custom gitu loh. Misalnya konsep tema si lagunya itu permainan masa lampau. Oke, kita akan main misalnya ular tangga. Kita akan ngangkat filosofi cerita permainan ular tangga didramasikan
di tariannya, terus habis itu kan lagunya harus nyambung dong. Masa pakai lagu yang ada terus lagunya tentang percintaan kan gak nyambung. Nah itu kayak gitu ibaratnya. Lagunya itu ada kok yang kayak itu mah aku nggak tahu ya, itu biasanya kayak kenalan kayak orang-orang yang apa ya, yang emang penciptanya gitu loh, entah. Sumpah orang-orang Bandung tuh jago banget, sumpah kesenian banyak banget yang tahu. Maksudnya kayak yang aku tahu. Pernah, aku dulu kalau misalnya kayak mau lomba di SMP atau SD, pasti lagunya lagu baru. Semua lagunya tuh lagu baru. Lagunya enggak itu aja sumpah. Itu banyak kreasinya, apalagi kalau tari kreasi ya, itu benar-benar dikreasikan sedemikian rupa. Sumpah. Maci kasih di Intan ya. Enggak dipilih senbatsunya, biasanya dipilih senbatsunya dites dulu sama sekolahnya. Terus kayak siapa nih yang mau wakilin sekolah gitu. Biasanya dites sih. Pernah lomba di Bandung, pernah. Dulu aku saking sejaipengnya aku lomba di Bandung. Maci kasih di Intan ya. Live kali ini menambah wawasan. Oke. Ada yang mau nanya lagi gak? Asik. So iya banget. Ilmu baru ya. Emang iya ya? Silat apa? Kalau aku silat seni sih kalau aku. Maci Kak Uyap JKT48 show-nya. Pokoknya aku tuh gak berani untuk tanding. Aku gak berani berantem-beranteman gitu. Aku gak punya nyali untuk berantem-beranteman. Maci kasih adik kupu-kupunya. Oh ini menambah wawasan ya? Oke. Kamu namanya siapa? Aku namanya Intan. Sejarah Kota Bogor. Duh aku gak yang tahu itu lagi. Maci Karego JKT48 show-nya. Maci ya kak. Materi next live sejarah Bogor ya. Coba nanti aku cari lagi ya. Gak berani fighter. Gak. Emang aku IPS banget ya? Dari apanya? Kok bisa bilang aku IPS banget? Dari tampangnya, ngomongnya. Aku emang anak IPS sih tapi. Oh ini sejarah ya? Oh kayak guru sejarah ya? Oh ya udah deh, gimana lagi? Ya emang di sini ada suara tokek. Kamu biasanya ada di member lain ya, nggak pernah dengar tokek ya? Kalau di sini banyak tokek. Kalau di sini adanya suara tokek bang. Sorry deh, iya. Nyinden bisa gak? Aduh nggak bisa. Jujur nggak bisa. Tapi aku suka loh guys, kalian tahu kan? Kayak aku kemarin nyebut salah satu sinden yang aku suka di Indonesia, tapi ada banyak sinden yang sebenarnya lewat FYP aku. Sumpah aku suka loh ngedengerin sinden nyanyi. Sinden tuh suaranya pitch mereka tuh tinggi, terus kayak keren banget sumpah. Keren tau, sumpah vokal mereka tuh keren. Jangankan ini deh, jangankan sinden atau lagu-lagu yang kayak gitu. Jujur nih, nggak apa-apa nggak ya nyebut, nggak apa-apa deh.
Tapi ini akhir-akhir ini selain sinden, tari tradisional, yang lewat di FYP aku apa coba guys? Dangdut. Sumpah. Oh my god, we have to love Indonesian culture, bro. Sumpah jujur banget. Proud to be Indonesian. Enggak gitu sumpah. Enggak, kayaknya ya, aku nggak tahu kak. Tapi kak gara-gara ini loh kak, kemarin tuh ketemu kan sama apa namanya, iya anak-anak yang ini di on air. Jadi kayak oh gitu, kayak oh tahu. Jujur sebenarnya sebelumnya kayak nggak tahu, tapi kayak jadi tahu oh gitu. Kamu tahu kan on air kemarin. Jadi tuh iya dari situ aku tahu. Iya dari situ terus kayak oh. Iya, makanya aku dari situ tahu terus kayak dangdut ore atau hipdut. Nah, aku nggak tahu tuh. Aku cuman kayak oke dangdut. Aku nggak tahu kayak tentang kayak dangdut yang lama atau yang baru kayak gitu-gitu aku kurang paham jujur. Jujur aku belum setahu itu sih. Cuma nanti aku akan cari tahu mungkin ya. Karena gak tau sih sejauh ini yang lewat di FYP aku tuh kayak penari-penari yang tari tradisional sama sinden sih, mostly ya. Tapi sindennya juga nggak yang selalu nyanyi lagu tradisional kok. Ya udahlah. Gimana rasanya terpilih mewakili sekolah? Terpilih mewakili sekolah untuk apa nih? Cerita show kemarin itu show kemarin jujur Gen 13 tuh makin kayak adik kakak semua sih sejauh ini ya. Menurut aku kita beneran kayak keluarga adik kakak aja semuanya. Jadi kayak udah tahu nih orang kalau diginiin bakal ngomong kayak gini, kalau lagi kayak gini berarti lagi kayak gini, kalau begini lagi kayak gini. Jadi kayak udah tahu gitu. Terus jadinya ya udah aja, udah saling ya udah. Oke. Kemarin jujur agak ya udahlah ya, kemarin kan aku ditanya-tanyakan gimana perasaannya, terus juga aku banyak ngomong banyak hal kemarin pas show. Ya udahlah ya, aku kalau bilang spontan ya thank you komennya. Ya udah sih, gak tahu aku tuh nggak tahu mau ngomong apa gitu loh. Jadi kayak yang ada di pikiran dan hati aja. Penontonnya rame sumpah. Apalagi bagian Nur Intan sama Nojoh Mai. Suka banget Nur Intan bagian Nojoh Mai. Yang nggak tahu lagi, takut salah. Apa sih kak? Nojoh Mai terus apa kak lanjutannya? Nojoh Mai. Aku mau Umyo. Aduh. Itai Kotoga Arondayo. Intan nana kawaii. Asik. Suki dai suki ya parisuki. Suki dai suki ya parisuki.
Suki-suki Daisuki, aku sangat suka. Aku juga kepada dirimu. Shalalalala, berpikir 24 jam sehari. Aku sangat suka. Aku juga. Walau di dalam mimpi. Kau tiba-tiba muncul dan membuatku sedih. Sumpah. Yoroshiku, waru aku. Wow. Mau bawain lagu Daisuke kah? Mau dong. Aku sangat suka kepada dirimu. Berpikir 24 jam sehari. Aku sangat suka. Bahkan di dalam mimpi. Kau tiba-tiba muncul dan membuatku sedih. Hal-hal yang sesulit apapun mulai sekarang tidak masalah. Ku tutup mata dan membayangkan kebahagiaan di dalam. Nyinden, aku gak bisa nyinden. Semoga kapan-kapan suatu saat doain aja. Doain aja. Kalau iya gimana? Doain aja ya guys. Aku sangat suka kepada dirimu. Energinya gak habis. Jinzayo. Guys, kalian udah nonton belum? Dia pasti menunggu bundaran depan stasiun di tempat yang seperti biasa. Lihat di X-nya Jemima. Dan sambil melihat jam, ya pasti sedang mencari jawaban di tengah keramaian. Dan surat cinta dia berikan, katanya beritahu perasaanku. Itu dia. Machika Bagas Kombatnya. Doain aja ya guys. Doain yang terbaik untuk kami di sini. Nice. Larilah diriku dengan sekuat tenaga, saatnya turun dari bis di kemacetan. Larilah diriku demi cinta ini, menyeberangi jalan hembusan nafasnya masa muda. Apa aja sih lagu di itu? Aku nggak inget sih. Aku suka lagu ini tahu. Boys and Girls di Bente. Oh Bingo ya, itu mah semua orang suka banget kayaknya. Kayak Bingo tuh orang-orang tuh suka banget sumpah. Aku nggak tahu tapi orang-orang. Oh Viva Hariken. Aku oleh pusaran dari emosi saat. Unitnya apa sih? Jujur. Kepo. Forgotten. Do you think I have forgotten about you? Idol nanti tuh yang gimana sih? Yang ini kan jangan panggil diriku idol, itu bukan? Jangan panggil diriku idol. Gitu. Oh my god guys. Aku lupa. Aku baru ingat.
Bunga matahari tertiup angin, menghadap matahari bertumbuh dan mekar ke langit biru yang tiada berbatas. Kedua tangan pun direntangkannya, meskipun diterpa derasnya hujan. Udah beres. Mau banget ya dengerin full. Gak bisa. Oh, mau banget. Abang mau banget, abang. Aktif banget emang kenapa? Kalau non aktif gini dong. I don't know. Ouija tuh yang mana ya? Oh. You know pasti sudah dengar gosip itu kan? Itu ya? Bener gak aku? You know yang tampak kuat dan keren. You know kita yang terkuat sepanjang segara. JKT48. Walau sebenarnya ada banyak sekali grup di sini. So many. Siapa yang kan menang dalam pertarungan demi kehidupan? Makanya ayolah bertarung. Yes, this is showtime. Pertaruhkan jiwaku untuk idol, berlari di masa mudaku. Meski berkali-kali aku dihempas oleh bom yang penuh skandal, tak peduli betapa sakitnya, jangan perlihatkan air matamu. Ubahlah kesedihan menjadi keringat, kobarkanlah semangatmu. Asik. Udahlah. Kamu tahu gak? Maci ke Alfat setannya. Apa ya? Lagu Dream Bakudan. Gawat kalah, gawat kalau kalah, gak akan kalah. Asik. Gawat kalau kalah. Emang kenapa kalau bawain lagu kakak Tim Dream? Hayo. Kan Nurina tadi abis ada di show Tim Dream. Kalau Tim lah, bibir yang saling bersentuhan sangat lembut bagai sebuah belian, hal berharga yang selama ini selalu kau jaga. Oh iya, yup. Oke. Kalau passion, cek sesungguh yang terasa dekat namun terasa berjauhan. Ada sesuatu kau dan aku yang tak terlihat. Asik. Bagaimanakah baiknya? Apakah perlu berpisah? Coba berapapun aku tak inginkannya. Dah. Candy lagi. Motor 50 cc asik. Lagu Oh Gue Diamond. Itu aku banget. Tahu gak Oh Gue Diamond itu aku banget kenapa? Kalian lihat dari judulnya. Teriakan berlian. Siapa namaku? Nur Intan. Oke, let's go. Ku suka dirimu, ku suka aku berlari sekuat tenaga. Ku suka selalu, ku suka ku teriak sebisa suaraku. Ku suka dirimu, ku suka walau susah untuk ku bernafas. Tak akan ku sembunyikan. Mantap. Kalian tahu kan apa? Oh Gue Diamond. Nur Intan. Oke. Kangen RKJ.
RKJ lagunya gimana ya? RKJ-nya. Lagu RKJ-nya. Coba lirik ref RKJ apa, Kak? Di satu tempat seseorang mencinta, asik. Walaupun tahu kenapa Nur Intan suka teriak-teriak, nggak kayak gitu. Sudah hampir 1 tahun berlalu semenjak, asik. Asik. Emang kenapa sih kalau asik-asik? Sundere. Karena aku ini sundere. Udah. Bird atau bird? Beda tuh. Kalau bird itu tunggu dulu. Kalau bird itu beda. Burung kehilangan sayap yang tak bisa terbang. Hai kata. Telepon genggam tidak berdering. Tak ada chat masuk untukku. Tau nggak? Di kamar ini aku sendiri. Rasa sayang tak tersampaikan. Asik. Sekarang kamu bersama siapa? Kesepian itu negatif. Tak bisa isi momen waktu dilupakan sekarang oleh rantai kesendirian. Aku sang boneka yang menyedihkan. Oh my god. Jakarta Patap. Yang waktu di Bandung itu apa ya? Ada kan yang JKT48 tapi kayak yang di Bandung. Lupa. Nagisa. Cari. Tahu nggak sih? Aku tuh kan waktu itu kan aku sebelum aku dari sebelum aku bawain Aita Kata, aku kan udah suka nonton AKB0048. Terus kan ada Nagisa no Cherry kan. Sebelumnya tuh aku kayak nggak terlalu tahu gitu kan lagunya. Tapi kayak pas aku udah tahu di Aita Kata Nagisa no Cherry, so kayak menonton AKB0048, aku langsung kayak ceri. Seru tahu. Maci ke adik. Sumpah, soalnya aku kayak awalnya pas nonton kayak ya udahlah, aku taunya lagunya kayak River. Terus kayak ya udah yang aku tahu loh. Terus aku kayak ya udah aku taunya yang ini doang. Yang apa? Yang Pionir. Terus habis itu ya udah. Cuman taunya gitu doang. Sampai kapan live-nya? Sampai sekarang. Udah cukup. Lagu-lagu Saka Agari tahu. Saka Agari tak aku tahu. Fast Rabbit bisa jadi Nojo. Kayak aku pernah lihat deh. Ada di TikTok kan. Udah cukup. Apa sih yang udah cukupnya? Permata terindah dari seluruh semesta. Itu lagu apa ya, Kak? Oh, permata terindah dari seluruh semesta kan ku berikan untukmu. Terdengar suara. Aku ngapain ya? Kenapa ya aku ya? Kok deket-deket gini? Apa di no. Aku sambil nyanyi ya. Maci kaola jadi harinya. Terakhir ku tatap mata indahmu di bawah bintang-bintang. Maci kaola. Terbelah hatiku
antara cinta dan rahasia. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku. Kamu dengerin suara aku aja ya. Oke, makasih. Andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan, asik, mantap woy, kau pilih dia, pilihlah aku. Ini pasti ada gift kan. Maci kaola pumpkinnya. Nih kaola apa lagi nih, masih kaola macanya. Yaps. Emang jam 12 kali setengah. Jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu. Asik. Mau aja apa mau banget? Emang kenapa sih kalau deket-deket? Gong. Jemali, mali, maci kola hatinya. Maci kafala skala naon lisatannya. Tuh kan ada toke. Maci kafai celana only fireworknya. Boy, sabar ya. Aku digigit semut. Maci Karionanda. Kayaknya aku terlalu manis deh. Aduh. Jangan dong. Kamu sabar. So tahu, aku belum mandi dari mana sih? So tahu banget itu yang komen. Maci kaos hatinya. Sabar.
Ya, maaf deh, jidat selayar kek, mata selayar kek. Masih kah Fajar no nih kompasnya? No ngalis no. Masih juga tadi Kak Jiura. Aduh, siapa lagi sih? Ini kok Kaola tiba-tiba di satu sih? Sabar. Emang seorang orang tuh selalu kayak gitu kan sama Nur Intan, Kak. Masih Kaola hatinya. Mengapa engkau di hati ini hanya Intan Oshi terindah yang selalu ku rindukan. Asik. Intan meminta padaku untuk mengatakan tak pernah berubah. Jangan pernah kau ragukan. Masih kaos macanya. Udah stop. Kau mencuri hatiku. Asik. Aduh, tinggal nih lagu dangdut. Lagu dangdut apa sih? Dangdut. Sabar, aku mau baca ya. Aduh. Ke-15 ada Pasukan Bebek Wifi, ke-14 ada Kanica, ke-13 ada Nadif, ke-12 ada Nur Hidayat Wikantiasa, ke-11 ada Dimas Pradipa, ke-10 ada Kak Jiura, Maci Kak Jiura, ke-9 ada Kak Fai, Maci Kak Fai, ke-8 ada Kak Agustinus Diljanto, Maci Kak Agustinus Diljanto, ke-7 ada Kak Krisna Murti, Maci Kak Krisna Murti, ke-6 ada Kandaratan, Maci Kandaratan Dinda, oke. Ke-5 ada Kak Haciu, Maci Kak Haciu, ke-4 ada Kak Syadi, Maci Kak Syadi, Intun Only, oke siap. Ke-3 ada Kak Rego, mantap, Maci banyak Kak Rego. Kedua ada Kak Uyap, Maci banyak Kak Uyap. Dan yang ke-1 ada Kak Os, terima kasih banyak Kak Ola. Thank you for today kakak-kakak semuanya. Terima kasih dari Dede. Maci semuanya selamat istirahat. Love you so much infinity. Bye bye. Dadah, makasih udah temenin aku. Dadah.